bilang remontada. Oh, Kan ada beberapa pada pemain. FOMO anjir lah, remontada Iya, itu apa bukan sih? sekedar FOMO coy. Iya. Remontada tuh kayak motivasi. Gue Benar. tahu, tapi Iya, emang benar. motivasi. Cuman maksud Kalau gua kalah, kita harus realistis iya, gitu. kalau kalah kan jadinya malu. Bener. Kayak si Sanchez kan kayak kemarin sempat bilang kalau nggak salah gue ngelihat apa di media dia nunggu PSG nih di kandang Chelsea, pokoknya bakal dibantai kesana begitu lah. Ya sih. emang sih sebenarnya kalau misal dari peraturan ya, Ya, dari segi peraturan. kalau Senegal emang harusnya ya apa melanggar peraturan lah. Iya. Harusnya itu emang menang Maroko kalau Iya. emang saat itu disahkan sama wasit ya. Hmm. Cuman kenapa ini sampai nunggu 2 bulan pak? Iya. Ada banding lagi kan. Iya tapi jangan lah, maksudnya ya udahlah apa lupakan lah anjing. Tapi bet pemain-pemain Eropa ini kalau lebaran tuh pada mudik ya. Kira-kira dia naik mobil nih, di mobilnya diisi kardus-kardus banyak gak makasih. Ulang tahun lamanya. Pas mudik gitu kan. Bayang kampung. Ya kalau kata gue mudik itu ya pasti ada lah. Semua. Kan ya semuanya pasti ada lah. Misalkan nggak semuanya kan yang bawa orang tuanya, misalkan dia main di Liga Spanyol gitu kan, nggak semuanya dibawa itulah. Pasti ada. Benar. Cuman dia habis sholat id nangis gak? Gitu. Maafin gua. Kira-kira makanannya opor nggak? Nah, itu santan nggak? Santan apa kagak? Ada rendang nggak? Jelas tidak. Jelas tidak beda ya. Selamat datang di Ruang Ganti Podcast. Assalamualaikum Gibe. Waalaikumsalam. Kita bentar lagi mau lebaran coy. Benar. Kita berapa hari lagi sih? Ini hari ini udah lebaran. Hari ini udah lebaran gitu. Nggak, hari ini takbiran guys. Hari ini takbiran gitu. Jadi kita mau ngapain nih? Nah ini di episode kali ini kita apa namanya program kita spesial Ramadan. Spesial Ramadan. Spesial Lebaran. Oh iya Spesial benar. Lebaran gitu. Karena kita besok akan merayakan kemenangan. Betul. Jadi kemenangan itu bukan soal skor. Betul. Gitu. Tapi Nggak cuma kemenangan. hanya skor ya. Nah, tapi kemenangan adalah bisa menahan hawa nafsu, emosional. benar. Kayak gitu. Ya, kali kita minal aizin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin untuk Oke. semua penonton Ruang Ganti Podcast. Oke, maafin kita kalau kita ada Benar. salah Maafkan gitu. kita guys. Benar. Minal aizin. Gitu. Boleh Rom, recap kali kita ya. Kemarin tuh kalau nggak salah ada Champions League di leg kedua, tapi yang apa? Yang putaran yang masih putaran pertama. Bagian kiri. Bagian kiri yang main. Kemarin? Iya. Kiri. Kemarin dong. Kayaknya juga Arsenal kan main juga kemarin. Arsenal kemarin bagian kiri kan, bukannya? bagian kanan dia. Bagian Sama kanan Barca. Iya, diacak. Nggak sesuai bagan kemarin. Kemarin tuh ada Arsenal sih. Leverkusen, terus ada Real Madrid City, terus ada Bodo Glimt sama si Sporting Lisbon kan tuh, Iya. comeback Sporting Lisbon. Yoi. Terus juga Terus ada juga ini ada PSG Chelsea. Gitu. Oke, kita mulai dari Arsenal Leverkusen kali ya. Benar. Arsenal Leverkusen kemarin juga itu juga kita udah tahu lah siapa pemenangnya udah sebenarnya. predik. Udah predik Bakal banget sih. menang Arsenal. Bakal menang Arsenal. Menang dengan mudah tanpa perlawanan yang signifikan gitu. Iya. Ya salah satunya tim Inggris yang berhasil lolos ya sejauh ini. Benar. Iya, sisanya kan kayak Chelsea Udah gugur gugur gitu. City gugur. Nah, ntar tinggal kita lihat Tottenham gimana nih lawan Atletico. sama Udah pasti Newcastle. gugur juga tuh. Udah pasti gugur Tottenham. Sama ini Newcastle. Newcastle. Nah, kalau siapa tadi Arsenal satunya yang saat ini masih lolos. Ya. Satu-satunya Liga Inggris yang lolos pertama gitu Iya, dari fase sejauh ini. Ya, gitu. Fase 16 besar menuju ke 8 besar. Benar, dan gue juga agak positif sih, dia masih bisa ke depannya masih bisa lanjut nih. Benar. Kata gua. Dan Ya udah expect lah. Iya, udah expect setelah masuk ke per-8 kalau kata gue dia bisa lolos juga. Iya, lawannya juga next juga lawannya Sporting Lisbon. Sporting Lisbon, benar. Gyökeres lawan itu lagi tuh. Iya, lawan tim lamanya. Benar. Ya kalau dari recapnya Arsenal menang 2-0 ya. Menang 2-0, jadi Cukup. total agregat 3-1 ya. 3-1 ya, cukup meyakinkan lah untuk melaju Iya. ke selanjutnya. Buat gue not surprise lah. Not surprise Not karena surprise ya banget gitu. emang Arsenal kan emang digadang-gadang bakal
meraih banyak piala nih musim ini kalau kata orang-orang. benar. Arsenal yang season ini beda walaupun dari segi permainannya emang set piece banget dibanding sebelumnya. Benar. Dan kekurangan entertain seperti Arsenal yang seperti biasa. Ya. Tapi ya so far it's football, bro. Benar. Kita bagaimanapun juga yang penting kan yang dicari menang, bener kan? Benar. Apalagi kalau bukan yang cari menang. Nah, ya menurut gue ya fair aja dengan cara set piece. Tapi juga semalam juga golnya juga bukan set piece sih maksudnya. Iya ya, masih ada skema-skema yang Ada lain. skemanya gitu. lah. Bukan Akhirnya skema kita nonton Arsenal yang seperti dulu lah. Iya, banyak entertainnya yang zaman-zaman Ozil lah, mas skema-skema tiki-takanya tuh ada gitu. Benar. Bagus anjir itu Eze golnya roket tuh. Keren itu. Jujur dari luar Asli. kotak. Gokil Selebrasinya tenang gitu kan. Yoi. Wah, so mantep dia tuh. Tapi ya mantep sih Iya, dia. mantep, Kalau kata mantep. gua bisa jadi gantiin Gyökeres kali ya. Iya kayak benar. gitu. Terus juga ya Eze kan ngegolin terus sama si Declan Rice juga ngegolin tuh semalam. Declan Rice juga golnya juga cukup apik ya. Maksudnya dia cukup tenang mengambil bola tendangnya Ah, ke arah iya. pojok. Benar. Nggak gerasa gerusuk lah ya, kelihatan dari segi mental emang Arsenal jauh di atas Leverkusen. Iya, benar. Apalagi mainnya di kandangnya si Ah. siapa? Arsenal kan. Arsenal kan kemarin makin gila. Makin gila. Makin gila kalau kayak gitu. Benar. Makin mainnya. Terus habis itu juga siapa? Kita ke Bodo Glimt dulu tuh. Oh, Bodo Glimt, lawan iya. Sporting. Itu menurut gua cukup sengit ya di antara dia kan dua-duanya statusnya kuda hitam ya. Iya, menurut benar. gua ya dia memperebutkan itu. Ya gua cukup apresiasi sama Bodo. Itu Iya, benar. Ya, apalagi dia kan turnamen satu-satunya dia tuh. Kompetisi satu-satunya dia di UCL. Cuma UCL maksudnya. Ya kita nyangka Bodo Glimt bakal jauh. Bener, tapi gue juga banget sih ngeliatnya dia bisa apa namanya bantai City, bantai BT klub besar. Bisa gitu. dibilang King Slayer ya. Iya, Kingslayer gitu loh, ngebunuh-bunuh raja lah gitu. Tapi sayangnya dia harus keok di leg Kandangnya kedua. Lisbon sih, Cukup menyedihkan sih skornya 5-0 kan. 5-0. Ya tapi baik juga untuk Lisbon karena kan comeback ya remontada. Remontada. Bener-bener remontada Bener. dia. Kita bisa lihat nanti. Itu mah ya udahlah. Apa namanya match itu nggak perlu di highlight banget karena udah hitam maksudnya. Iya. Tapi menarik lebih menarik kalau misalkan Bodo itu melaju lebih jauh. Benar, Iya. apalagi kalau misalnya hasilnya dramatis, cuman sayangnya dia nggak Iya. ngasih perlawanan sama sekali ya Bener. di kandang Lisbon ini. Iya benar. Terus juga ada lagi PSG Chelsea. PSG Chelsea. Ya. PSG Chelsea. Aduh, itu mengenaskan sih, gua emang tumpang tindih banget sih. Lagi-lagi apa ya? Gue kurang suka media-media yang ngegoreng misalnya apa dari pihak Chelsea-nya bilang remontada. Oh, Kan ada beberapa pada pemain. FOMO ya, anjir lah, Iya, remontada iya, itu apa bukan sih? sekedar FOMO coy. Iya. Remontada tuh kayak motivasi. Gue Benar. tahu, tapi Iya, emang benar. motivasi. Cuman maksud Kalau gua kalah, kita harus realistis iya, gitu. kalau kalah kan jadinya malu. Bener. Kayak si Sanchez kan kayak kemarin sempat bilang kalau nggak salah gue ngeliat apa di media dia nunggu PSG nih di kandang Chelsea pokoknya bakal dibantai kesana begitu lah. Tapi nyatanya apa? Chelsea yang kebantai. Iya. Kita harus lihat apa namanya kualitas dari si pelatihnya aja dulu, nggak usah ngomongin remontada udah. Bener. Kalau misalkan pelatih lu kayak Enzo gitu Maresca tuh, kemarin. iya, gue yakin masih ada chance. dan bisa menang juga menurut gua, bisa menang. Tapi kalau pelatih kayak gitu, Hmm, jauh-jauh deh pelatih. dari ngomong remontada deh, Iya, asli. pelatihnya guru penjas. Guru penjas itu anjir. Masa kalah gigit-gigitin pulpen? Iya, karena berarti kan itu tandanya udah buntu Iya, gitu grogi kan. banget, grogi. Dia nggak bisa tahu solusi benar. masalahnya di mana nih ya. Apa namanya? Banyak. Siapa yang harus diganti? Betul. Terus skema apa yang harus dimainin, misalkan ganti formasi gitu di babak kedua atau gimana. Tapi ternyata zero result gitu. Terus ya, kebanyakan nyatet apaan sih? Iya, anjir Dikit-dikit ada meme megang lagi kertas gambar ini Gravity S tuh zaman kita kecil tuh yang kayak dolar anjir gambar Pro Shop. Tapi kiper PSG ini cukup mantap sih bet semalam. Siapa yang mana? Chevalier apa Iya. lapis duanya itu menurut gua wah ganteng banget sih emang. Di kandang lawan lagi ya. Iya. Mentalnya membuktikan kalau dia sanggup Jadi ini Iya, apa jadi tembok starter terakhir. ya. Dan dia juga ngebuktiin starter Iya, bersama gitu benar. loh. Misalkan dia kan cadangan kan. Kalau misalkan emang dia kiper lapis 2, lapis ketiga kan mental belum tentu Betul. kuat kan, apalagi sekelas UCL gitu kan. ya banyak save yang sangat baik menurut gua sih di laga itu. Iya ya. Ya penting banget sih itu save itu karena kan
kalau misalkan kiper goblok itu pasti kan bisa aja keberuntungan berpihak ke Chelsea gitu. Betul. Dan ya PSG still PSG maksudnya ya kuat Ya, kan. kuat lah, maksud gua itu udah di secara harusnya bisa setara kemarin-kemarin pas masih Enzo, tapi ternyata tumpang timbang tindih gitu. Udah. Dan ya terbukti juga kenapa Chelsea bisa menang Piala Dunia antar klub ini. Ya PSG capek lah. Ya kan terbukti dia mengikuti banyak pertandingan dan terbukti juga dia sextuple kan season kemarin. Jadi wajar capek. Sextuple dia? Sextuple kemarin PSG guys. Gila. Tim ketiga yang meraih sextuple di Ya, dunia. Barca, Munchen, Munchen, sama PSG, PSG. gitu. Iya, dan ya jadi ya wajar aja kalau di klub World Cup kalah dan ternyata dibuktikan sekarang di Champions League, Iya, Champions League. kering kan si Iya, Chelsea. dan masih ada harapan juga sih buat PSG bisa juara lagi kalau Iya. kata gue. Masih ada. ada. Belum habis banget Belum soalnya. habis, ya ditambah pemain-mainnya juga yang masih prime-nya kan. Masih kayak prime coy. Kvaratskhelia, Iya, masih terus ada si di Vitinha, Vitinha, Barcola kan, Dembele juga masih oke lah, Joao Dembele. Neves. Iya, Ashraf Hakimi juga oke Iya, gitu. Terus Marquinhos juga walaupun udah tua tapi dia masih membuktikan kalau dia layak. Benar. Ya, Marquinhos kapten lah. Kapten, Sosok kapitanonya kapten PSG ya. banget. Karena udah lama banget di situ kan ya. Dari mulai ya sering-sering dibantai Barca Iya, gitu kan. zaman-zaman masih ada Thiago Silva kan dia juga masih ya Lavezzi gitu. Iya, Ezekiel Lavezzi. Ibrahimovic masih di situ, Marquinhos ya udah ada, jadi dia emang sosok kapten banget sih. Iya, menurut gue emang belum ada yang ganti sih. Iya, Kalau- leader. ya siapa lagi maksud gue yang selain Marquinhos yang pemain lamanya kayak gitu. Paling Dembele. Tapi Iya, Dembele, tapi gue tuh kenapa ya pribadi ya kalau misalkan jadi kapten tuh nggak cocok kalau misalkan di striker. Gue tuh lebih cocok orang belakang, atau orang tengah ya. Orang tengah, udah itu pokoknya belakang ya Yang gitu. bisa mengatur Ya karena ritme. apa namanya dia bisa ngelihat kalau dari gue lebih setuju back POV-nya, POV misalkan apa yang salah apa yang dari Benar. ini kelihatan Ya kalau striker kan terlalu jauh. terlalu jauh ngelihat dia kan nggak mungkin ngelihat ke Iya, belakang kan, jarang lah. lihat ke belakang gitu, instingnya tuh harus jebol. Dia pokoknya entah kiper entah back ya itu baik lah kalau jadi back. Iya, Kapten ya. kalau kapten menurut gua kapten itu paling cocok ya udah di back atau enggak di gelandang gitu. Oke. Ya, terus selanjutnya juga ada match yang apa namanya cukup seru lah menurut gua, iya, cukup, lumayan seru. cukup sengit lah kalau kata gua, karena kan sama-sama punya kekuatan di sepak bola juga sih. Betul, Real Madrid City. Real Madrid City Ya, dan benar. dia udah ketemu berkali-kali nih. Berkali-kali gitu, dan dibuktikan ternyata Real Madrid masih lebih unggul gitu Benar. loh. Iya, Apa dari namanya, segi berapa pertemuan lah. dari segi pertemuan juga kayaknya City baru keluar sekali sebagai pemenang dari 4 tahun terakhir yang 2023 Ya, head itu. to headnya tuh Iya, sisanya ya abis sama Madrid. Benar-benar abis tuh dalam arti ya dibantai-bantai. ya. Iya. Tapi Dari segi agregat. ya yang untuk pertandingan sekarang menurut gua agak entertainnya agak kurang seru. Iya. Terbukti kemarin kita nonton itu agak boring. sedikit ngantuk. Iya, ngantuk dan boring gitu loh. Iya. Penyerangannya maksud gua City still City dengan apa tiki taka dan penguasaan bolanya Betul. gitu. Tapi ya tidak membuahkan hasil apa-apa. Iya, gitu. Terus dan tapi ya udah lagi-lagi Real Madrid memainkan skema counter attack gitu Betul. kan, oper jauh, ini lari. Iya, kita udah tahu itulah. Udah tahu. Tapi Skema ya Real Madrid. iya tapi terbukti itu works Dan ya nggak apa-apa. iya, dan berkali-kali Real Madrid menang karena counter attack. Benar. Ya iya dong, gue juga jadi pemain apa namanya? Jadi pelatih. Jadi pelatihnya Madrid. Gue punya apa namanya pemain depan yang larinya kenceng ngibrit, gitu. Gacir gitu. Mbappe, Vini. Ya walaupun kata orang-orang harambol ya, counter attack gitu, defend low block terus counter attack ya. Cuman ya Tapi football masih still football. Iya, dan masih bagian dari sepak bola. Iya. Gitu. Penalti juga ya bagian sepak bola kok penalti. walaupun kenapa ya. Tapi gua kemarin nonton iya Madrid sih, nih. itu agak janggal juga penalti. Gue juga nggak ngerti soalnya dia emang ada gerakan sih. Iya, Bernardo emang ya begini. nutup sih. Ya itu clear Iya. penalti sih. Kecuali dia diam tangannya, gitu. Mungkin ada pertimbangan dari wasit, karena kan ada penilaian kalau handball tuh ada pasif dan aktif kalau setahu Benar. gua. Kalau Cuman ada beberapa kejadian juga kayak Fran Garcia tuh harusnya ada handsball. iya, tahu gua. Tapi ya gimana ya? Kalau misalkan itu dia dapat penalti, Mhm. ya menurut gua bisa up mental ya. Benar. Up mental karena kan golnya lebih cepat. Tuh. Ada beberapa kali lah, maksudnya kayak main City si Cherky diinjek kakinya di kotak penalti. Iya. Jatuh itu Banyak pemain. nggak diapa-apain lah sama Iya, wasit. City cukup dirugikan sih. Ya, banyak dirugikan. sedikit diunggulkan oleh Madrid kalau dari segi wasit ya 60-40 lah.
Terus juga ya City bermain dengan 10 pemain 10 bisa pemain sih bisa itu. ngegolin 1 gol ya itu Iya. udah oke banget lah. Justru malah heran di Madrid melawan 10 pemain dikandangin tuh ya. Iya ya. Menurut Berarti gue kan pelatihnya nggak kurang berkualitas gitu loh. Iya. Masih kurang berkualitas gitu. Ya terlalu low block banget sih, Iya. terlalu counter attack banget. Maksudnya kan kalau udah 10 pemain ya bisa Iya. diharas terus, bahkan bisa lebih itu menurut gua gol. Iya, ditekan terus aja maksud gua. Selalu lo ada 10 pemain, Bang. Heeh. Masa kayak nggak malah tetap defend kan lucu aja ngeliatnya. Tapi gue bingung ya, maksud gue kayak Haaland gitu kan tumpul deh sekarang dah. Gue bingung dah. Ya Underperform parah. striker kayak Haaland kalau ditempelin 3 back juga bingung juga bet mau ngapain. Iya, Susah paling kan gerak main lah. long ball kan. Iya. Main crossing kayak Ya, gitu. tapi juga terbukti di babak pertama kan Courtois bermain wah Wah, harus diakuin Courtois emang sih. Itu tembok terakhir itu kiper kalau terbaik saat ini. kalau Madrid nggak punya kiper kayak gitu, kalau kata gue jebolnya banyak sih. udah Iya. habis itu. Mungkin kalau Lunin dari awal ya. Iya. Lunin dari awal mungkin ya probability-nya bisa comeback sih. Iya, benar. Iya, karena beda jam terbang. Iya kalau sama nggak kartu merah sih. Iya, sama nggak kartu merah. Gue agak sedikit yakin sih masih bisa Iya, betul. dikatakan seri lah. Iya. Gitu. Terus juga namanya ini gue bingung Courtois kenapa sih kemarin cedera ya? Kenapa Iya, ganti gue Lunin juga ya nggak di tahu. babak kedua ya? Gue juga nggak tahu kenapa. Kayaknya kalau kata gue cedera lah. Kesel Leo ya. Pasti dia ada satu gol atau gimana gitu, gue nggak tahu. Ya Courtois ganteng banget mainnya di babak. Tiba-tiba nggak enak badan ya kan, Kayak meriang. Asam lambungnya naik. puasa deh Iya. kayak gitu. Dulu lemes bang. Iya. Gue ganti dong please. Asam lambung naik gitu kan. Terus juga ya ada sekitar 4 sampai 5 save lah Courtois yang sangat krusial menurut gua, yang harusnya bisa jadi gol tapi karena Courtois balik lagi dengan sangat baik permainannya jadi Jago itu kiper anjir. Parah, Sumpah, udah tua lu padahal. dia masih jadi posturnya tuh gue suka banget Posturnya sih tinggi. Sama sebenarnya Donnarumma juga posturnya oke, Iya, tapi cuman- nggak segesit iya di Courtois loh iya gitu. kan udah pembotakan malah Kali dia mulai pembotakan gitu kan. kebanyakan mikir stres tuh orang tuh udah rumah Gue bilang nggak kayak sistem kemarin. Yoi. Terus juga ada berita juga sih agak tidak mengenakan sih. Mungkin menurut mereka ada yang nggak adil gitu. Liga Afrika, pemain Piala Afrika. Bener, Afcon. Yoi. Itu janggal sih. Janggal sih, Ya, janggal sih. emang sih sebenarnya kalau misal dari peraturan ya, Ya, dari segi peraturan. Senegal emang harusnya ya melanggar peraturan lah. Iya. Harusnya itu emang menang Maroko kalau Iya. emang saat itu disahkan sama wasit ya. Hmm. Cuman kenapa ini sampai nunggu 2 bulan, Pak? Iya, iya. Ada Sedikit- banding lagi kan. Iya, tapi janggal lah, maksudnya ya udahlah, lupakan lah anjing. Jadi yang nggak tahu masalahnya si Senegal ini ngadain walkout kan. Gara-gara pertandingan itu. si Ibrahim siapa sih yang dilanggar tuh? Oh, gua enggak. Dapat penalti Lupa, gitu kan. ya. Penaltinya tapi dirasa itu merugikan. Iya, pokoknya Senegal tuh merasa dirugikan Iya, banget di lah menit-menit match itu. terakhir gitu dapat penalti. Dia hadiahin Maroko dihadiahin penalti gitu. Terus ya akhirnya dia walk out. Walkout dulu tuh lama durasinya sekitar 5 sampai 10 menit, 15 menit lah gitu. 15 Terus menit. Mane Mane memotivasi pemain-pemainnya, Ayo. rekan-rekannya masih bisa. dan ternyata benar bisa. Terus abis itu Brahim Diaz tetap ngeksekusi penalti Tapi dengan sok-soknya tuh iya, semantap. Panenka gitu kan. Ditahan sama Mendy. Iya, ditahan sama Mendy. Dan ternyata berbuah gol. Usut Gol. punya utut. Enggak, gol. Iya, tidak Ketepis. berbuah gol Iya, gitu tidak kan. berbuah gol. Dan usut punya usut. Ya, selang berapa lama setelah Senegal dinyatakan juara, keluar sebagai juara, ternyata Maroko mengajukan banding berdasarkan peraturan-peraturan FIFA gitu. Tapi ya janggal aja dalam waktu 2 bulan, Pak, itu lama banget anjing. Lihat, ya sih, tapi emang kalau pengadilan kayak gitu dong. Pemainnya pasti nunggunya lama kayak gitu. Iya, tapi Senegal kan juga ngebahasnya dengan elegan kan. Nih kalau mau piala ya ambil aja sendiri gitu kan. Kata-kata media gitu. Iya, kata orang-orang Senegal lah. Orang PSSI-nya Senegal. Ya iyalah lucu anjing, maksudnya ya tetap Senegal ngerasanya dia yang juara tetap mau gimana pun. Iya, tapi ya gimana sih walkout juga, tapi ya keluar akhirnya dengan skor 3-0 jadinya ya. Skor 3-0 kalau WO tuh dapat skor 3-0. Tapi kok kayak gitu gimana beda? Apaan? Maksudnya kan kalau dari segi hadiah atau prize pool gitu. Kan harusnya udah dikasih ke Senegal, ditarik lagi kah? Tapi kalau misalkan lagi dinamika kayak gitu belum cair mungkin. Masa sih? Ya, gue juga nggak tahu kan kalau misalkan orang juara emang bakal langsung itu, mungkin ada beberapa administrasi dan Tapi kan lain-lain. udah 2 bulan, boy.
Ya, Maksudnya mungkin administrasi sekitar berjalan semingguan lebih lah, 10 hari kita hitung. Nah itu kalau dari ya mungkin bisa refund. kalau bisa udah dipakai refund, buat gitu. udah Dipakai, foya-foya. iya, buat- Iya, siapa tahu Mane bangun masjid. Iya kan. Atau ngeraktir teman-temannya gitu, all you can eat ya kan. Kan Mane kan anak baik kan katanya, Iya. membangun desanya nih. Lah kalau udah dipakai gimana, Bu? Iya sih Kan kalau lucu kayak gitu. juga kan. Iya, yang Dari lucu. segi prize pool, terus dari segi ya piala lah, masa piala diambil aja, lucu banget. Masih Iya, soalnya gue nggak tahu ya kapan dia ngaju bandingnya gitu kan. Mungkin kalau misalkan setelah keluar juara, misalkan 3 hari atau 1 minggu setelah juara dia ngadain itu, mungkin maksud- bisa ditahan dulu tuh dari segi Iya. piala, dari segi piala kan pasti kan itu dikasih piala ori, habis itu ditarik dikasih piala replika gitu kan biasanya. Benar, buat ditaruh di museumnya sih itu. Senegal. Iya, di Senegal. Tapi ya mungkin kalau emang hadiahnya itu kalau kata gue belum dicairkan sih, karena Belum dicairkan ya, masih kalau kata lu. masih apa namanya gejolak gitu loh. Ya tapi ya kasihan buat Senegal, tapi alhamdulillah buat Maroko ya. Iya. Cuman gua kalau jadi pemain sih kayak udah ngerasa udah basi lah. Iya Lu sih. kalau jadi pemain gimana? Kalau gue jadi pemain ya, Misalnya Maroko nih, Hah? ternyata di ujung-ujungnya Maroko yang juara, lu misalnya jadi Brahim Diaz, apa yang lu rasain? Lu bahagia kah? Kayak gue ya antar bahagia sama merasa bersalah sih. iya, vibes Panenka kan? gue, Oh iya. Gitu. Lu tetap ngebayangin penalti lu. iya saat penalti gue, kenapa gue goblok ya gitu. Kenapa gue harus Panenka ya? Dan gue harus beralasan apa ya ketika gue harus misalkan gue jebol nih, kan Panenka kan pengen gaya menurut Iya. gue tuh. Ngapain ada probability yang lu lebih bisa 99% bisa jebol dengan kaki dalam gitu loh tanpa harus Panenka. malah gaya-gayaan penalti. Iya, lu Lu membuktikan Zidane, apa? bos. Lu Iya, Zidane, bos. itu tuh Panenka tuh suatu apa ya? Apa namanya? Mental. Mentalnya harus kuat penuh, benar-benar penuh dong. Lu benar-benar yang udah kelas dunia sih Ibrahim Diaz ya. Lu siapa sih gitu? Lu Dan siapa? ditambah juga kalau kata orang-orang sih Mendy emang tipikalnya diam di tengah sih. Nih si kiper Senegal ya. Maksudnya jadi dia nggak bakal gerak duluan sampai pemain benar-benar ngesut. Nah itu ya terbukti juga ternyata ketepis juga kan. Iya. Kanan-kanan. Bukan ketepis malah Malah ditangkep gampang anjing, dengan- malah lebih dengan gampang mudahnya. banget. Iya. Gitu. Tapi gue sih kalau jadi pemain Maroko ya, misalnya udah ya bingung mau seneng gimana anjing, euforianya juga udah lewat. Iya, udah lewat gitu. Tapi Terus ya apalagi? iya gue tapi nggak tahu ya, gue itu kan hak rakyat juga sih, hak rakyat Maroko gitu. Cuman bener kata lu itu kejadiannya udah agak lama, Iya. tiba-tiba dinyatakan juara, Jangan. rasanya bukan kayak bekerja hasil dari kerja keras gitu. Iya, udah jadi kayak kalau gue sih mendingan move on aja sih kalau jadi pemain Maroko. Pengumuman itu tahun si Brian dia juga tahunya pas sudah selesai match kemarin tuh, Iya. Madrid lawan City. Tiba-tiba dia dikasih tahu, Jadi itu gimana dia? Misalnya lagi cek HP nih, iya kan, nongkrong gitu. ada Wih, gua juara, boy. juara coy, juara. Anjing itu gimana nih? Anjir, gokil. Selamat di dressing room Madrid kan, weh gila lu Iya. menang. Tapi kan aneh aja gitu, pasti ada beberapa yang pro ke Pro- Senegal gitu kan. Tapi kalau ngomongin pemain Senegal gitu-gitu kan, Maroko banyak pemain Islamnya Benar. juga kan. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, Spesial Lebaran. ya spesial Lebaran gitu, kita kan mengangkat tema apa namanya, keimanan dalam sepak bola gitu. Benar. Keimanan dalam sepak bola. Nah, misalkan apa namanya, mereka tuh kalau lebaran gitu Heeh. kan pasti kan duel tuh kayak ada anjing lu piala lu haram gitu. Iya. Pas lebaran ini enggak ya? Minal aidin, minal Iya, aidin, minal ya. aidin. Sorry yang kemarin ya. Iya. Gua enggak enak sama lu nih. Kagak, gue gak terima anjing gitu. Ada kayak gitu kan. Gak mau, gue maafin. Tapi kayaknya kalau Mane lapang dada lah gitu. Ya, Mane anak baik. Mane anak baik. Brahim Diaz tuh orang Islam ya? Iya kalau nggak salah. Islam sih dia. Iya kalau nggak salah ya. Namanya aja Ibrahim. Seharusnya Islam sih ya orang-orang Maroko kan mayoritas Islam sih. Benar, Hakimi, juga Bono kan. gitu kan. Terus siapa lagi tuh? Eneseri. Eneseri, Iya, ya. udah Islam Iya, fix udah fix semuanya. Islam ya. Senegal juga banyak banget itu Islam. Pokoknya Afrika tuh masih banyak Islamnya gitu. Tapi Bet, Hmm. pemain-pemain Eropa ini Hmm. kalau lebaran tuh pada mudik ya. Nah, Kira-kira dia naik mobil nih, di mobilnya tuh diisi kardus-kardus iya. banyak gak apa Ulang tahun Bener lamanya.
pas mudik gitu kan. Bayang kampung. Ya kalau kata gue mudik itu ya pasti ada lah. Semua. Kan ya semuanya pasti ada lah. Misalkan nggak semuanya kan yang bawa orang tuanya, misalkan dia main di Liga Spanyol gitu kan, nggak semuanya dibawa itulah. Pasti ada. Benar. Cuman dia habis sholat id nangis gak? Gitu. Maafin gue. Kira-kira makanannya opor nggak? Nah, itu santan nggak? Santan apa nggak? Ada rendang nggak? Jelas tidak. Jelas tidak beda ya. Ketupat kita doang tau kayak gitu. Kayak Dia gitu. berkunjung ke rumah saudara nggak tuh ngasih THR tuh. Kamu kan udah gede. Gak usah dulu ya. Atau kagak tetangganya ada nggak yang assalamualaikum Ya. gitu. Iya, terus bawa cucunya banyak tuh. Bawa cucu-cucunya. Ini belum nih. Anjir. Yang gue keselin apaan kalau kayak Ya. gitu, Bet? Misalnya lebaran ya. Ada nih yang ke rumah gue misalnya ya, bocil-bocil rame. Assalamualaikum, minta THR. Kan biasanya kadang-kadang dibukain lah sama gue. Dikasih 2.000. Biasanya gue jadi sapam, Bet, kalau situ, Bet. Masanya ada yang muter lagi anjing. Wah, anjing. Nyebelin banget kan. Jadi double ya? Iya, lu udah tadi lu. Jangan curang. Kalau itu lu keresahan lu kayak gitu. Iya. Kalau gua tuh lebih ke misalkan Buat gua. dia bener-bener bawa semuanya cucunya nih. Terus misalkan ya udah gua bagi, terus tiba-tiba kayak ada sini belum nih. Kayak anjing gua ulang. Sebel aja gua kayak bener-bener jadi ajang apa ya? Ya tapi gua ikhlas. Iya, Cuman cuman kayak lucu. janggal aja, lucu aja gitu. Ya soalnya gue Kenapa juga sih dulu gitu? pas kecil gue suka ngiter-ngiter gitu kan sama orang-orang sini, sama teman-teman gue pas kecil. Dan gue juga ngelakuin hal yang sama, ngiter juga. Iya. Gitu kan. Ternyata karma balik. Ternyata kayak gitu. Karma. Soalnya kan yang ngasih kan orang tua ya, maksudnya rada lupa lah itu Iya. udah dapat apa belum ya. Iya. Terus makanya gue di situ gue jadi di samping emak gue, lalu udah dulu tadi dulu. Udah cabut-cabut. Karena gue dulunya juga begitu. Iya. Aja lu. Tapi yang jelas budaya Lebaran gitu, budaya Ramadan di Asia, dia kayak kita gitu sama di Eropa jelas beda gitu, Iya. udah pasti. Udah pasti. Tapi gue juga pengen kita tahu kayak Mane kan sering beramal juga tuh kayak gitu-gitu. Benar. Pastinya kan dia juga sama keluarga dekat lah gitu. Iyalah, pasti. Momen-momen Dia sayang itu. keluarga lah. Benar. Mana gitu. Dan gue yang bikin ada satu momen pemain bola yang bikin kita nostalgia waktu Lebaran tuh. Apaan tuh? Samir Nasri Kenapa selebrasi. emang? Samir Nasri selebrasinya buka baju di sini tuh. Eid Mubarak. Itu Oh, iya, di gua ingat. pada zaman itu benar-benar Trending. jadi trending. Parah. Gitu. Iya, itu Nggak ada lagi, belum ada sepak bola yang seperti itu lagi. Benar. Kayak gitu. Ya dia sangat mencintai Islam ya. Sangat Samir menjadi Nasri. Islam, Samir Nasri itu pemain Prancis gitu. Prancis juga banyak loh pemain banyak. Islam tuh banyak dia kan, karena Pogba. imigran. Iya. Iya, pemain imigran dari Afrika semua. Pogba, Benzema gitu kan. Kante juga kalau nggak salah Islam. Kante Islam. Nggak jarang ada yang pemain Kristen lagi maksud gua. Banyak keturunan orang Islam Prancis itu Benar. gitu. Ya karena imigran Afrika itu. Imigran semua. Jelas kita lihat anjir, gua kan ngelihat tuh line up buat Piala Dunia yang sekarang. Benar-benar coy. Kagak Kulit ada hitam. Prancis. Iya, kagak ada. Cuman sini doang. Siapa namanya pemain Griezmann Milan? paling. Theo Hernandez. Griezmann udah. udah mulai digeser sih, maksudnya biasa aja. Maksud gua tetap ada. Oh, iya. Cuman maksud gua line up di utamanya kayak udah nggak masuk. Udah nggak mau mumpuni, udah kalah sama ini Ryan Cherky mungkin sama Ekitike gitu-gitu. Nah makanya kalian jangan heran kalau Indonesia banyak naturalisasi. Bersyukur kita dulu dijajah Belanda. Iya benar. Bersyukur aja. Bersyukur. Bagus jadi sepak bolanya. Sepak bola bagus. Itu terbukti lah dengan pemain-pemain imigran gitu. Ya Prancis terbukti juara dunia kan, Piala Dunia kan. Benar. Ya semoga Indonesia bisa ketularan kayak Prancis lah imigran. Tapi ada nggak ya Lebaran itu ada match gak ya? Enggak lah harusnya. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Respect lah tetap FIFA ini. Tapi kalau misalkan Lebaran gitu, momen-momen sepak bola tuh masih sering ada sih. Dulu gua kalau dulu ya waktu masih SMA gitu, gua kalau Lebaran tuh malamnya main futsal. Oh, Ternyata gitu. tuh Lebaran tuh nggak lepas dari sepak bola. Oh, tetep masih tetap ada kayak gitu loh. Lu masih apa Jadi main futsal? sama teman-teman gua, sama Oh, teman-teman tetep. kelasan gitu. Oh, tetap tuh. Iya, main Emang pada sparring. nggak pulang kampung tuh bocah-bocah? Ya justru itu karena ada yang nggak pulang Oh, kampung. pemain-pemain inti. Pemain-pemain inti. Nah, sekarang enak Jakarta nih. lagi jadi pemain-pemain inti nih. Iya, udah Bener. lancar Tapi nih. di tahun ini
bener-bener tidak sekosong yang dulu. Bener-bener masih rame coy. Ya perekonomian juga lagi sulit. Iya, mungkin perekonomian lagi sulit juga sih. Orang berpikir 2 kali buat pulang kampung dengan biaya tiket. Mungkin ada yang lebih jauh gitu kampungnya harus naik pesawat gitu kan. Mahal banget gitu. Kemarin gua sempet ke Pik sama Pale kan ke Pik. Gua bilang anjing lancar banget jalanan ke arah Piknya ya. Iya. Karena wah ada sisa pemain inti enak Iya. banget Jakarta ya udah. Itu tapi dari Jakarta dah itu. Iya parah, udah enak lah. Kecuali yang daerah-daerah kayak Conde tuh itu kagak ada matinya dah. Iya. Soalnya kan banyak Betawi juga kan. Itu juga kalau sisa pemain inti tuh biasanya ada di jalan raya tuh ada yang main bola. Benar, kayak kemarin ada Iya, tutup jalan tuh di main bola. Jatinegara. Iya. Tapi menurut lo kalau kayak gitu gimana Bet? Meresahkan warga kah? Maksudnya kan itu kan jalan umum, masa dipakai untuk Iya, tapi gitu. gua nggak tahu ya. Gua karena agak pemikiran gua mungkin agak maju itu jadi ya hiburan rakyat lah. Iya benar. Gua agak mungkin gua kalau jadi bagian dari mereka gua ikut main. Iya, iyalah pasti. Hiburan rakyat gua maksud gua, hiburan rakyat dari rakyat setempat, daerah setempat gitu loh. Nah, Selama itu apa namanya maksudnya tidak yang traffic yang nggak gimana tapi kemarin macet banget terbukti anjir. terbukti ya. Iya di Jatinegara kan. Ya kemarin itu mungkin ya cuman gua kan baik lagi ya hiburan rakyat ya. Benar. Selama ada yang marah-marah kayaknya gua ikut main gitu. Tapi kemarin ada yang viral gara-gara marah-marah akhirnya dibuka tuh jalannya. Oh iya benar. Iya. Cuman kalau gua tuh ngeliatnya dari sudut pandang miris, Bet. Hmm. Maksudnya berarti emang udah sepadat itu maksudnya di Nggak ada lapangan. iya. Iya. Nggak ada bener-bener nggak ada hiburan masyarakat situ. Iya. Warga-warga anak kecilnya lah. Jadi kelihatannya kayak anjir sedih banget. Benar. Sampai dia main di jalan gitu kan. Benar. Lapangan-lapangan bola tuh udah mulai kegeser gitu. Iya. Pun kalau ada lapangannya juga tidak mempunyai yang kayak Iya. tanahnya rata gitu, Batu, berombak, isi isi batu. Tiba-tiba ada beling anjir. Sumpah. Tapi emang ini apa sih dikit-dikit perumahan, dikit-dikit perumahan ini. Ada lahan kosong perumahan. Iya, gue yakin maksud gue di momen-momen lebaran itu masih nggak lepas dari sepak bola. Masih banyak yang kayak masih main mini soccer, gue yakin. Ajang perkumpulan dari apa? Halal bihalal. Halal, Iya, bener. Setelah lebaran H+2 3. Iya, itu five waves itu tuh gue yakin itu nggak bakal Ya, lepas dari. olahraga nggak ada matinya. Iya, olahraga sepak bola itu benar-benar nggak ada. Apalagi di Indonesia kan orang benar-benar sepak bola. Gila bola, orang Iya. setan bola tuh Gila bola. yakin gue kayak gitu-gitu. Karena bola menurut gua olahraga yang paling Simple, dan juga rakyat. iya merakyat. Ekonominya juga Iya, nggak yang menengah ke bawah itu wah gampang banget main bola. Lu mau nggak pakai sendal Iya, doang, mau gawang pakai nyeker. sendal. Yoi, selama lu apa namanya bisa beli bola plastik. iya sama misalkan gol itu dihitung misalkan di atas kepala nggak gol. Iya kayak gitu dah. Ketinggian. Gimana tuh kira-kiranya anjir. bener. Ya, gitu. cukup mudah dijangkau lah Bener. kalau sepak bola tuh di Indonesia itu emang beda sama bulu tangkis kan kita harus ada entah sewa lapangan atau gimana gitu kan. Iya sama. Sepak bola juga ada yang sewa lapangan Iya, gitu. cuman kan ya lebih praktis lah sepak Lebih bola. praktis juga sepak bola. Hampir semua anak kecil di Indonesia suka bola. Ya terbukti juga itu kan yang nutup jalan itu jalan praktis maksud gua. Iya, Jalan itu praktis jalan orang main raya. sepak bola gitu. Terus gue juga ya agak senang kalau ngelihat apa namanya sepak bola setelah lebaran misalkan itu banyak pemain-pemain Islam yang bakal apa namanya selebrasi sujud atau Oh, gue suka iya, tuh. bener. Benar-benar gue suka banget itu kayak gitu-gitu tuh. Benar-benar suka gue. Gua Di tengah gempuran-gempuran ya yang lain-lain lah agama-agama lain tapi dia menghormati gitu. Vibes-nya jadi ngebangun gitu loh. Iya, benar. Gitu. Ya, terus juga ini ada berita final Asima. Oh ya, Final Asima ternyata harus diundur lagi ya. Bukan diundur sih maksudnya di cancel malah. di cancel Udah cancel coy. venue-nya diundur. Di cancel. Udah di cancel coy. Iya. Nggak ada lagi final Asima. Itu gara-gara apa sih? Gara-gara perang ini ya? Pertama pasti dong imbas perang. Kan Karena harus main di mainnya- Qatar. iya. Gitu. Nah, setelah gue baca jadi ada antara misalkan berarti apa ya bahasanya? PSSI-nya Argentina sama PSSI-nya Spanyol itu mencari titik terang harus main di mana nih harusnya. Nah, ada usul main tetap di Spanyol gitu kan. Cuman Argentina nggak mau. Cuman mungkin Argentina keberatan gitu. Tapi secara tanggal juga mungkin udah nggak ketemu lagi nih Iya, gitu. udah susah berat ya karena bentar lagi Piala Dunia juga. Bentar lagi kan. Piala Dunia harus ada persiapan. Nah,
ditanya juga kan seberapa urgensi nih finalisima gitu sih. Yang dipertanyakan mungkin dari PSSI yang dari dua negara itu urgensi finalisima itu apa gitu. Makanya itu jadi cancel menurut gua, jadi nggak ada urgensinya lagi, nggak ada kepentingannya lagi gitu. Terus juga ditambah kan ya konflik perang ini kan Qatar juga terlibat mungkin, maksudnya kan Timur Tengah bagian dari antek-anteknya Amerika kan. Iya, maksudnya ya takut lah mungkin Argentina sama Spanyol. Bener lah, gila sana, demi keamanan rakyatnya sendiri. Benar. Terus ya kita gagal melihat God asli dan baby God bertanding. Sebagai penonton mungkin ada beberapa banyak yang kecewa. Ya mungkin banyak lah juga lah yang kecewa. Iya, apalagi decul-decul kan. Decul gitu. Dua tim kebanggaan decul itu Argentina dan Spanyol. Iya, bener. Kapan lagi kita kan pengen lihat apa? Messi mandiin lagi lu. Mandiin Yamal lagi, dikeramasin lu Yamal sama Messi. Diajarin nih main bola, jangan banyak gocek. Tapi lu harus punya vision. Benar. Ya, gitu. tapi terbukti lah sekarang Yamal visinya bagus. Benar, tapi belum selevel Messi. Messi palanya nggak bisa diam. Benar. Scanning itu Yamal masih jauh dari scanning. Iya. Benar. Messi jalan, dia tahu kapan dia ini gol nih. Kalau gua ini oper ke gua. Parah, indranya tuh. Iya, dia scanning, dapat bola, set. Oper. Benar. Jebol. Emang ya tau lah Messi ya. Emang udah bukan orang. Benar sepak bola dewa, kelas dewa sih itu tuh. Ya tapi ini ya semoga finalisima ada titik terang ya. Maksudnya kan kita tetap ingin menyaksikan lah ya sebagai fans layar kaca. Sehabis Piala Dunia juga nggak apa-apa sih menurut gua. Walaupun udah five lewat, tapi menurut gua sebagai kalau misalkan emang dia FIFA pengen tetap ngadain buat entertainment gitu, hak apa namanya dari hak siaran gitu. Benar. Ya, boleh-boleh aja. Iya, nambah-nambah cuan soalnya kan itu. Benar-benar. Segitu aja kali ya. Iya, segitu aja dulu kali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.